Secara umum, Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa, memohon, dan memelas kepadanya. Allah juga telah menjanjikan akan mengabulkan permohonan hamba tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian." Sungguh, orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku, akan aku masukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Ghafir ayat 60. Lalu, pernahkah kita merasa doa yang telah kita panjatkan itu tidak dikabulkan? Yakinlah bahwa jika doa itu tidak terkabulkan di dunia, maka pasti akan dikabulkan di akhirat kelak dan disimpan sebagai satu kebaikan. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada seorang pun yang berdoa dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya memutuskan silaturahim, melainkan Allah akan mengabulkan salah satu dari 3 perkara. Pertama, baik dengan disegerakan baginya pengabulan doanya di dunia, atau yang kedua, dengan disimpan baginya pengabulan doa di akhirat, atau yang ketiga, dengan dijauhkan dari keburukan semisalnya." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kalau begitu kami akan memperbanyak doa." Beliau menjawab, "Allah lebih banyak pengabulan doanya." Hadis riwayat Ahmad. Sangat baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa malu jika hambanya berdoa kemudian kembali dengan tangan hampa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabb kalian Tabaraka wa Ta'ala Maha Pemalu lagi Maha Mulia. Dia malu terhadap hambanya jika hamba tersebut mengadahkan tangan kepadanya, lalu kedua tangannya tersebut kembali dalam keadaan hampa." Hadis riwayat Abu Daud nomor 1488. Sahabat Cinta Islam Channel, tahukah kalian jika di saat kita berpuasa ada waktu-waktu di mana waktu itu sangat mustajab untuk berdoa? Artinya ketika berdoa di waktu tersebut akan lebih mudah dan lebih cepat terkabulkan. Lalu kapan waktu mustajab untuk berdoa tersebut? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, terkadang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah waktu mustajab untuk berdoa saat seseorang berpuasa itu adalah sebelum berbuka, atau menjelang berbuka, atau setelah berbuka puasa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa alasan waktu mustajab adalah sebelum berbuka puasa atau menjelang berbuka, tapi ada juga hadis yang mengatakan setelah berbuka puasa. Beliau berkata, doa yang mustajab adalah sebelum atau menjelang berbuka, yaitu ketika akan terbenamnya matahari. Karena saat itu terkumpul sebab-sebab mustajabnya doa, berupa hati yang tunduk dan perasaan yang rendah di hadapan Rob karena ia berpuasa. Semua sebab ini adalah penyebab doa dikabulkan. Adapun setelah berbuka puasa, badan sudah segar lagi dan nyaman, bisa jadi ia lalai akan sebab-sebab mustajab. Akan tetapi terdapat hadis yang seandainya sahih, maka doa mustajab itu setelah buka puasa, yaitu doa zahabat doma'a wa batala'il uruq wa sabatal ajru insyaallah. Maka doa mustajab itu setelah berbuka. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2528, Ibnu Majah nomor 1752, Ibnu Hibban nomor 2405, dan disahihkan oleh Al-Albani di Sahih At-Tirmizi. Sahabat Cinta Islam Channel, walaupun Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa waktu mustajab untuk berdoa ketika sedang berpuasa adalah pada waktu saat berbuka puasa, tapi hal ini jangan menjadikan kita akhirnya tidak berdoa di waktu-waktu selain itu. Hal ini pernah dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Al-Muhazzab. Ia menjelaskan, dianjurkan bagi orang yang berpuasa untuk berdoa sepanjang waktu puasanya atau selama ia berpuasa, dengan doa-doa yang sangat penting bagi urusan akhirat dan urusan dunianya, bagi dirinya, bagi orang yang dicintainya, dan untuk kaum muslimin.
Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai waktu mustajabnya berdoa bagi orang-orang yang berpuasa. Waktunya adalah sebelum berbuka atau menjelang berbuka. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan kita untuk menyepelekan waktu-waktu lain dalam berdoa. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbuka, sedang ini bisa jadi menjelang berbuka, tatkala berbuka, atau baru selesai berbuka, tatkala sedang berbuka. Ada yang mendhaifkan hadis ini, tapi hadis bahwasanya orang yang berpuasa doanya terkabulkan, maka itu hadisnya sahih dan dipraktekkan oleh penduduk kota Madinah. Kebanyakan mereka berdoa menjelang berbuka. Ya, kenapa? Karena di saat itulah seorang lagi di puncak-puncak hausnya, di puncak-puncak laparnya, di puncak penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa berdoa, lagi menjelang berbuka. Jadi angkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian orang tatkala berbuka sibuk dengan yang macam-macam ya. Sibuk layangan lah, sibuk ngabuburit lah, sibuk nonton macam-macam lah ya. Ada yang sibuk kumpulkan makanan lah, daerah kekuasaannya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah menjelang berbuka, apakah tatkala sedang berbuka, atau setelah berbuka. Kemudian Anda berbuka, Anda bilang bismillahirrahmanirrahim, kemudian Anda, atau bismillah, kemudian Anda makan korma, Anda minum, setelah basah dahaga Anda mengatakan zahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ustaz, bolehkah kita berdoa dengan Rabbana laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sebenarnya bolehkan, ini doa datang dari sebagian salaf, di antara yang bolehkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Tapi hadis ini, doa ini bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kita berdoa dengan doa bebas, di antaranya doa ini.